Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari ini kita sudah sampai ke simposium yang ketiga dalam Jakarta Diabetes Meeting tahun 2022. Nah, simposium yang ketiga ini spesifik tentang diet. Jadi memang kalau diet itu merupakan merupakan pilar utama dalam pengobatan diabetes, karena bagaimanapun canggihnya obat-obat yang diberikan tanpa diet yang baik tentunya gula darah tidak bisa terkontrol. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai spesifik diet in diabetes, dan pada simposium ketiga ini akan ada dua topik, yaitu yang pertama popular diet, yaitu tentang intermittent fasting dan metabolic health in diabetes yang akan disampaikan oleh rekan kita Dr. Viastuti Wicaksono MSc MS SPGK, dan yang kedua mengenai dietary recommendation for diabetic kidney patient, rule of low protein diet yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Dr. Vias untuk menyampaikan makalahnya. Kami persilakan, Dok. Terima kasih, Dr. Budiman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada profesor, senior, dan teman sejawat sekalian yang sudah meluangkan waktu di hari weekend ini. Saya mendapat tugas dari panitia untuk bicara tentang intermittent fasting pada health metabolic pada diabetes. Izinkan saya untuk share screen ya, Dok. Saya mendapatkan topik intermittent fasting dan metabolic health pada diabetes. Mungkin kita bicara dulu tentang intermittent fasting. Intermittent fasting itu adalah satu terminologi yang cukup luas, yang di sini sebetulnya membicarakan tentang tidak ada asupan makanan, ya, baik itu dari periode waktu dengan tujuan kesehatan maupun tujuan-tujuan yang lain, misalnya tujuan religius, ya. Nah, intermittent fasting itu sebetulnya termasuk di dalam segala macam eating plan, ya, eating plan yang kita lakukan pada periode tertentu antara yang normal dan puasa. Jadi makan dan puasa, ya. Mungkin sebagai contoh nih, kita sehari-hari kan dari malam pada saat kita akan tidur sampai besok pagi itu kita sudah tidak mengkonsumsi apa-apa. Tetapi intermittent fasting yang sekarang banyak dilakukan oleh masyarakat itu variasinya luar biasa. Ada yang tipe atau metodenya 5-2. Di dalam 1 minggu 5 hari kita makan biasa, 2 hari kita puasa. Mungkin contohnya puasa Senin Kemis, di mana di dalam 2 hari yang puasa itu mungkin masih ada makanan yang masuk. Biasanya jumlahnya tidak banyak, sekitar 600 sampai 800 kalori. Tapi ada juga yang kita sebut time restricted fasting, jadi waktunya misalnya dalam 24 jam, 16 jam kita berpuasa, 8 jam kita makan, ya. Atau ada lagi yang alternate day fasting, sehari puasa, sehari tidak. Jadi banyak sekali metode dari intermittent fasting. Ini contoh-contohnya, ini yang alternate day fasting, ini yang 5-2 method, dan ini yang time restricted fasting, ya. Ini juga kalau kita lihat ada yang intermittent fasting regimen, ada yang intermittent energy restriction, ya. Jadi macam-macam. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya ini adalah yang saya ingin gambarkan pada teman-teman sekalian, ada fisiologi dari intermittent fasting. Ada 4, ada fase makan, kemudian fase post-absorptif, kemudian fase fasting dan fase starvation, ya. Kalau fase makan itu biasanya kita
makan, kemudian setelah itu memang diikuti oleh fase post absorptif ya, kemudian bisa diikuti oleh fasting state, bisa juga diikuti oleh starvation apabila puasanya itu lebih dari 48 jam. Nah, pada yang post absorptive state itu kita bisa melihat bahwa apabila post absorptive state ini terjadi lebih dari 12 jam, maka akan terjadi perubahan penggunaan energi oleh tubuh kita. Yang tadinya kita menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi, karena lebih dari 12 jam artinya cadangan karbohidrat cepat yang bisa kita olah itu sudah habis, yaitu glikogen, maka tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi ya. Jadi lemak ini akan dari trigliserid akan dirubah menjadi asam lemak dan gliserol, yang mana ini akan dimetabolisme menjadi energi. Nah, asam lemak yang digunakan ini juga akan menyebabkan hati akan merubah menjadi keton badis. Nah, pada kondisi intermittent fasting yang lebih panjang, itu biasanya insulin yang tadinya kerja pada feeding state pada saat makan digantikan oleh glukagon, yang mana glukagon inilah yang akan menyebabkan free fatty acid lipolisis, free fatty acid kita menjadi lebih banyak. Nah, ini yang akan menyebabkan perubahan mekanisme yang ada di dalam tubuh. Ini adalah contoh, ini makanan sehari-hari. Kalau kita ya tidak puasa, mungkin kita makan lebih dari 12 jam ya. Ini kalau kita yang 52 ya, di sini kita lihat bahwa keton badisnya setelah lebih dari 12 jam akan meningkat ya, dan ini kadar glukosa darah, dan ini kalau kita puasanya lebih lama lagi 18 jam misalnya, diikuti dengan waktu makan yang sekitar 6 jam ya. Jadi ini kira-kira yang terjadi perubahan kalau kita intermittent fasting. Nah, ini adalah beberapa mekanisme yang potensial mendasari kenapa kok intermittent fasting itu lebih banyak benefitnya dibandingkan ad libitum fasting ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pengaruhnya, intermittent fasting itu akan mempengaruhi gut microbiome kita, mikrobiota yang ada di usus kita. Akibatnya apa? Gut microbiota itu akan menyebabkan ini kalau pada sel adiposa, white adipose tissue itu berubah menjadi browning atau beige ya, menjadi lebih coklat. Nah, ini akan menyebabkan lipid absorption yang tadi saya katakan bahwa pemecahan lipolisis itu menjadi lebih banyak sehingga menyebabkan weight management. Bagaimana pada glukosa atau glycemic control? Di sini kita bisa lihat bahwa pengaruh gut microbiome itu ke GLP-1. Jadi akan terjadi peningkatan GLP-1 ya, sekresinya akan menjadi meningkat. Dia juga melalui beberapa mikrobiota itu akan menghasilkan short chain fatty acid yang nantinya juga akan memperbaiki beta cell regeneration sehingga glycemic controlnya menjadi lebih baik. Juga mempengaruhi blood pressure melalui TGR5 activation ya. Nah, ini adalah satu penelitian binatang bagaimana intermittent fasting itu mempromot white adipose tissue (WAT) untuk menjadi browning sehingga decrease obesity dengan shaping dari gut mikrobiotanya. Ini kalau kita lihat, jadi kalau kita itu puasa intermittent akan dikeluarkan ya melalui short chain fatty acid, asetat yang lebih banyak, laktat yang lebih banyak, yang mana ini akan mempengaruhi white adipose tissue menjadi beige ya atau brown. Nah, proses inilah yang ternyata memperbaiki metabolic improvement dari tubuh kita ya. Jadi memang ada mikrobiota yang berubah yang mempengaruhi short chain fatty acid yang menyebabkan atau mempengaruhi sel-sel adiposa di dalam tubuh kita. Ini contoh, ini dari penelitian tadi kita bisa lihat serum laktat, serum asetatnya meningkat. Dan ini kalau kita lihat UCP1 staining dari
white adipose tissue inguinal yang dari white ini pada yang acclibitum berubah menjadi browning. Kalau ini kita lihat kumulatif food intake-nya. Kalau kita lihat food intake-nya nggak berbeda antara yang acclibitum dan yang every other day fasting. EODF itu every other day fasting. Kumulatif food intake-nya tidak berubah. Tapi coba kita lihat total energy expenditure-nya. Rupanya dengan perubahan white adipose tissue menjadi brown adipose tissue, maka total energy expenditure seseorang itu menjadi meningkat. Ya, kita bisa lihat ini yang acclibitum, hijau itu yang every other day fasting. Ya, kemudian ini kita lihat body mass, ya. Ini berat badan. Ternyata betul ada efeknya ini pada binatang, pada tikus, ya, di mana ini yang acclibitum, ini yang every other day fasting. Bagaimana dengan masa-masa komposisi tubuh kita? Di sini kita lihat lemaknya akan menurun. Lean body mass tidak berubah, ya. Di sini juga kita lihat brown adipose tissue-nya menjadi meningkat, ya. Jadi inilah mungkin yang menyebabkan mengapa intermittent fasting walaupun tidak menyebabkan perubahan pada kumulatif energi ternyata meningkatkan total energy expenditure, dapat menurunkan berat badan, dapat menurunkan komposisi lemak dan meningkatkan massa otot, ya. Ini kalau kita lihat ini tadi kumulatif intake-nya, ini body mass-nya, dan ini kita lihat bahwa ini pada tikus yang sudah dikasih makanan high fat diet dulu, ya. Jadi dibuat tikusnya itu obes dan ternyata efeknya juga sama. Kalau yang tikusnya obes ada sedikit perubahan kumulatif dari food intake. Ini perubahan berat badan dan ini kadar glukosa darah. Jadi kalau kita lihat ini setelah 120 menit, ya, ternyata terjadi penurunan 120 menit terjadi penurunan dari kadar glukosa darah. Dan ini kalau kita lihat triglycerid, ya, penurunan, dan serum dari SGPT dan SGOT, ya, terjadi juga penurunan. Nah, ini adalah satu penelitian yang melihat bagaimana efek ini pada manusia yang pada pria yang dengan prediabetes. Di sini kita lihat ini yang kontrol, ini yang time restricted fasting, ya, 18 jam fastingnya. Jadi di sini dikatakan tetap makannya sama, breakfast, lunch, dan dinner, dan jumlahnya juga 100%, tapi waktunya menjadi lebih cepat. Ternyata hasilnya kita bisa lihat di sini glikemik kontrolnya, ya. Di sini kalau kita lihat glukosa tidak berubah, tapi kalau kita lihat insulin terjadi penurunan kadar insulin, terjadi cell responsiveness, ya. Kemudian insulin resistennya juga menjadi lebih baik, min insulinnya juga, ya. Jadi di sini satu penelitian pada manusia yang menunjukkan itu. Ini kalau kita lihat ada efek dari, kan tadi intermittent itu bisa waktunya yang menjadi lebih singkat waktu makannya, tapi bisa juga energy restricted, ya. Jadi ada makannya bebas tapi energy restricted. Nah, penelitian ini membandingkan antara kalau kita waktunya kita pendekkan atau yang energy restricted, ya. Di sini kita lihat yang intermittent itu ada restriksi dietnya 500 sampai 600 kalori, ya. Jadi ini kalau saya lihat seperti yang 52, ya. Jadi 2 hari puasa, 5 hari makan, ya, dibandingkan dengan yang continuous energy restriction, di mana dietnya juga 1.200 sampai 1.507 hari. Ini dilihat selama 12 bulan, dan ternyata ini adalah hasilnya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada penurunan HbA1c. Kemudian di sini kita lihat ada perubahan berat badan. Kemudian di sini kita lihat juga
fat free mass-nya tidak berubah. Jadi massa ototnya itu tidak berubah, dan kita lihat di sini jadi perubahan itu setelah 12 bulan akan terjadi beberapa perubahan yang efek metaboliknya cukup jelas. Nah, kalau ini adalah efek dari intermittent fasting ya pada manusia dibandingkan sama yang tidak intervention diet dan kalori restriction. Jadi mirip dengan tadi, tapi ini ada 3 kelompok. Di sini cukup banyak, 2.400 partisipan, dan kita bisa lihat di sini 3 bulan ditelitinya. Kemudian di sini kita lihat bahwa ada penurunan berat badan, BMI, waist circumference, ya, kemudian fat free mass, dan kalau kita lihat di sini glukosa darah ternyata tidak berubah, tapi ada perbaikan, ada HOMA-IR yang di sini lebih HOMA-IR-nya menjadi lebih sensitif, ya. Kemudian kolesterol dan triglyceride concentration-nya antara yang IF dibandingkan sama yang tidak itu ternyata juga menjadi lebih rendah, ya. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan yang kalori restriction, hanya waist circumference yang berubah. Jadi konklusi dari penelitian tadi bahwa intermittent fasting itu lebih beneficial dibanding pada penurunan berat badan, waist circumference, fat mass-nya tanpa mempengaruhi lean mass dibandingkan sama yang non-intervention diet. Dan intermittent fasting itu lebih dapat memperbaiki resistensi insulin, kemudian kadar lemak dibandingkan yang non-intervention. Tetapi apabila dibandingkan dengan yang kalori restriction, ternyata hanya yang intermittent fasting yang terjadi perubahan. Kalau ini kita lihat pada pasien-pasien dengan gangguan glukosa dan metabolisme lipid, ya, suatu systematical review dan meta-analisis. Di sini kalau kita lihat setelah intermittent fasting, intervensinya ada terjadi penurunan dari kadar glukosa darah puasa. Izin, Dok. Ya. Waktunya 5 menit lagi, Dok. Siap. Kemudian HbA1c-nya, ya, insulin plasma, body weight, dan ini ya berbagai metaboliknya akan lebih terjadi perbaikan. Ini adalah satu konklusi dari intermittent fasting yang tadi pada orang-orang dengan gangguan glukosa dan gangguan lipid, di mana atau kita biasa sebut metabolic syndrome, ternyata secara signifikan memperbaiki insulin resistant, ya. Kemudian, nah, sebagai take home message bahwa intermittent fasting itu dapat mempengaruhi metabolic health dari seseorang melalui gut microbiome composition dan fungsinya. Tadi ya, short chain fatty acid-nya yang dikeluarkan yang akan mempengaruhi, salah satunya mempengaruhi white adipose tissue, ya, kemudian mempengaruhi sel-sel beta sehingga mempengaruhi respon dari glukosa responnya, ya. Nah, mikrobiota fat axis ini merupakan suatu orkestra yang menurut saya luar biasa dalam pengaruhnya terhadap metabolic improvement. Dan kita sudah tahu bahwa intermittent fasting ini mungkin bisa menjadi salah satu therapeutic efek untuk menjaga kadar glukosa darah, menjaga kadar lipid, terutama pada metabolic syndrome, dan memperbaiki resistensi insulin. Ya, jadi mungkin bisa kita terapkan pada kondisi kita sehari-hari. Mungkin awalnya kita coba dahulu puasa yang tidak terlalu panjang. Kalau 12 jam puasa itu sudah biasa, mungkin bisa ditingkatkan menjadi 14 jam puasa, atau kita bisa ikuti puasa yang mirip dengan puasa religius, puasa Senin Kemis, atau kita mau ikut coba puasa Nabi Daud yang alternate fasting day, ya. Saya kira secara mekanisme tubuh kita itu memang ada efek yang
positif ya, tapi harus dicoba dahulu terutama pada orang-orang yang sudah terjadi impair dari glucose respon. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Budiman, terima kasih Profesor Senior dan teman sejawat atas perhatiannya. Baik, terima kasih Dr. Fias yang telah menyampaikan makalahnya dengan sangat baik sehingga kita bisa memahami manfaat intermittent fasting ini pada pasien diabetes ya. Tadi ada kaitannya dengan gut microbiome system, kemudian dia bisa menurunkan resistensi insulin, mempengaruhi kadar lemak, bahkan juga berpengaruh juga kepada weight circumference. Terima kasih Dr. Fias. Terima kasih Dok. Boleh ditutup share screen-nya, Dok? Ya, siap. Baik, sekarang giliran saya yang akan membawakan makalah, yaitu tentang recommendation for diabetic kidney patient, role of low protein diet. Izin share screen. Jadi judul saya Dietary Recommendation for Diabetic Kidney Patient, Role of Low Protein Diet. Jadi diabetes kidney adalah komplikasi mikrovaskuler dari diabetes dan merupakan penyebab utama daripada gagal ginjal stadium akhir. Kita singkat diabetic kidney disease sebagai DKD. Ini adalah suatu entitas klinis patologis yang berbeda yang memiliki gambaran klinis mikroalbuminuria atau makroalbuminuria. Kemudian terjadi peningkatan tekanan arteri darah dan pola morfologi cedera yang berbeda yang dihasilkan dari biopsi ginjal. DKD ini dapat terjadi pada diabetes mellitus tipe 1 maupun tipe 2, tetapi lebih sering terjadi pada diabetes tipe 1. Nah, ini adalah gambaran dari beban secara global dari dampak DKD ya. Ternyata prevalensi diabetes di seluruh dunia diperkirakan mencapai 530 juta orang pada tahun 2021. Dan sekitar 40% penderita diabetes tipe 2, yaitu 95% dari semua kasus diabetes, dan 30% penderita diabetes tipe 1 atau 5% dari semua kasus diabetes itu mengidap penyakit ginjal diabetik. Setengah dari semua kasus yaitu chronic kidney disease disebabkan oleh karena diabetes. Dan kebanyakan orang yang dengan DKD atau 90% itu akan meninggal ya karena gangguan di ginjalnya ataupun karena penyakit jantungnya. Nah, kita lihat. Nah, ternyata pada penyakit dengan DKD ini itu akan dimulai dengan adanya peningkatan daripada proteinuria, baik dari normo berubah menjadi mikro dan menjadi makro. Nah, kita lihat ya dari gambar ini bahwa pada saat pertama, jadi stadium 1 akan terjadi suatu hiperfiltrasi, yaitu pada saat pertama akan terjadi suatu peningkatan dari glomerular filtration rate dan juga ada peningkatan daripada capillary glomerular pressure ya, dan juga ini akibat adanya renal hypertrophy. Kemudian pada stadium 2 akan terjadi silent phase. Nah, kemudian pada stadium 3 ini akan terjadi persistent increase albuminuria, tapi yang di sini masih terjadi suatu mikroalbuminuria. Dan kemudian nanti akan berkembang ada peningkatan blood pressure, ya ini sudah terjadi suatu overt diabetic renal disease dan nanti akan berakhir dengan end-stage kidney disease. Nah, kira-kira gambaran yang tadi itu kita bisa gambarkan bahwa pada saat pertama, pada ini kalau masih tahun-tahun pertama, nanti sampai tahun misalnya ke-30, pada saat pertama GFR-nya akan masih tinggi, kemudian normal, kemudian low,
kemudian mencapai ESRD. Ini sudah mengalami end-stage renal disease. Nah, bagaimana terjadinya suatu pathogenesis diabetic kidney disease, yakni di mana adanya suatu hiperglikemia akan mempengaruhi adanya signaling dan metabolisme intraseluler, di mana akan terjadi suatu aktivasi dari polyol pathway dan protein kinase, dan juga akan menyebabkan glikasi dan oxidative stress. Ini akan menyebabkan ROS dan H. Kemudian juga melalui perubahan-perubahan hiperfiltrasi dan hipertensi yang akan menyebabkan shear stress dan mekanisme stress, ya. Nah, kemudian hal ini akan berpengaruh pada sel-sel di kidney, ya, baik endotelial, mesangial, tubular maupun podosit. Nah, ini akan menyebabkan perubahan-perubahan yang akan menyebabkan proinflamasi sitokin, kemudian ada renal infiltration dan inflammation, yang pada akhirnya akan menjadikan suatu diabetic nefropati. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya perubahan-perubahan yang terjadi pada pasien yang mengalami diabetes mellitus. Yang di sebelah kiri ini adalah gambaran suatu kidney yang normal, dan yang di kanan adalah suatu gambaran kidney yang diabetes. Nah, kita lihat pada yang normal, sel podosit itu yang ini relatif akan lebih banyak. Sedangkan pada yang mengalami diabetes, sel podositnya itu akan berkurang. Kemudian kita lihat pada food prosesornya. Di sini food prosesornya rapat, ya. Nah, kalau di yang pada diabetes ini boleh dibilang hilang. Kemudian kita lihat, ya, ini daripada membran basalisnya, ya. Membran basalisnya ini di sini rapat, ya, tipis, ya, rapat, sedangkan di sini udah menjadi tebal. Nah, kemudian yang terjadi perubahan yang lain adalah mengenai sel-sel daripada basal endotelnya. Ini endotelnya di sini masih kecil, rapat, banyak, ya, di sini, ya, sedangkan di sini sudah menjadi besar-besar dan jarang. Kemudian yang perubahan yang lain terjadi adalah mengenai matriks ekstraselulernya. Di sini matriks ekstraseluler sedikit, tetapi pada yang diabetes terjadi penumbukan matriks ekstraseluler. Nah, perubahan-perubahan ini akan menyebabkan suatu kebocoran di ginjal, yaitu terjadinya suatu proteinuria. Nah, kita lihat perubahan-perubahan apa yang terjadi pada nefron di ginjal. Jadi pada penyakit yang kiri ini yang normal, kemudian yang kanan ini yang diabetes. Pada yang diabetes akan terjadi peningkatan absorpsi daripada glukosa diikuti dengan absorpsi dari natrium, sehingga NaCl yang ke arah makula densa akan berkurang. Nah, ini akan menyebabkan perubahan-perubahan dari arterial afferent. Yang mula-mula arterial afferentnya normal karena penyakit diabetes, maka dia akan menjadi vasodilatasi. Dan kemudian pada arterial yang efferent itu terjadi suatu vasokonstriksi karena lokal angiotensin 2-nya akan meningkat. Jadi hasil akhir daripada ini adalah adanya suatu peningkatan tekanan intraglomerular. Nah, ini adalah suatu gambaran, ya, gambaran risiko perkembangan CKD berdasarkan GR dan albuminuria. Kita lihat yang di sebelah sini dari G1 sampai G5 ini menggambarkan tingkat daripada GFR pasien dari di atas 90, turun 60, turun 45 sampai 59, turun lagi sampai kurang 15. Nah, kalau di sini ini adalah gambaran dari kategori albuminuria dari A1 yang di bawah 30, kemudian yang A2 30 sampai 299 dan A3 yang lebih dari 300. Jadi makin dia ke kanan dan makin ke bawah dia akan makin berat. Ya, jadi ini memang kalau sudah di atas yang 3A memang ini sebaiknya kita konsultasi ke bagian ginjal dan bagian lain untuk diterapi secara bersama-sama. Kita lihat bagaimana manajemen daripada DKD sendiri. Jadi ini mohon maaf buletannya agak kegeser karena diperbesar. Jadi kita selalu mulai dengan lifestyle changes, yaitu dengan healthy diet,
physical activity, menghentikan merokok, kemudian tadi weight management. Nah, kemudian untuk first line terapinya itu kita memakai SGLT2 inhibitor, bisa juga kalau dia EGFR-nya di atas 20, kemudian metformin itu kalau di atas 30, kemudian pakai RAS inhibitor ya. Kemudian juga bisa memakai high intensity statin. Nah, kemudian kalau ada risiko tambahan, kita bisa memakai juga GLP-1 reseptor agonis ya untuk target individu ya. Kemudian juga kita bisa pakai glucose lowering. Jadi ini kita bisa memberikan secara bertahap. Nah, kita lihat bagaimana ringkasan rekomendasi dari organisasi profesi. Nah, dari ADA tahun 2022 bahwa pada pasien yang non-dialysis dependent with diabetes itu kita target memberikan proteinnya itu 0,8 kg per berat badan body weight. Sedangkan pada yang mengalami dialisis itu bisa kita berikan lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan KDIGO tahun 2020 ya? Pada yang non-dialisis dependent dengan diabetes itu kita berikan 0,8. Sedangkan yang dialisis itu yang HD maupun yang peritoneal dialisis itu diberikan antara 1 sampai 1,2 gram. Nah, bagaimana dengan yang NKF-KDOQ1 ini lebih spesifik ya. Kalau CKD-nya tadi derajatnya 3 sampai 5 dan tidak mengalami dialisis, maka diberikan proteinnya bisa lebih agak rendah, yaitu 0,6 sampai 0,8. Sedangkan pada yang CKD 5, tetapi dependen dengan dialisis, maka akan diberikan 1 sampai 1,2. Nah, kalau pasiennya itu mengalami gejala hyper atau hypoglikemia, maka kita bisa memberikan diet protein ya disesuaikan dengan glycemic controlnya. Nah, kita lihat bahwa bagaimana mengenai peran diet rendah protein pada DKD. Jadi ternyata asupan protein yang tinggi itu berkontribusi terhadap perkembangan peningkatan tekanan intraglomerulus dan hiperfiltrasi glomerulus yang pada gilirannya menyebabkan glomerulosklerosis dan cedera tubulointerstisial. Kemudian, pada model eksperimen dan studi pada manusia menunjukkan peningkatan fungsi ginjal dengan pembatasan protein. Dalam beberapa studi, terutama yang mengikut sertakan mereka yang DKD yang non-diabetes dan khususnya stadium lanjut, asupan rendah protein ya dibandingkan dengan asupan protein normal 0,8 kg per kilogram berat badan per hari telah terbukti memperlambat penurunan fungsi dari ginjal. Dibandingkan dengan tingkat asupan protein makanan yang lebih tinggi, tingkat ini memperlambat penurunan GFR dengan bukti efek yang lebih besar dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat ini, bagaimana healthy diet pada kidney. Jadi pada prinsipnya kalau kita membagi piring ini kita bagi dua. Jadi ini seperti yang disampaikan oleh Debkes, ini sistem T ya. Jadi yang setengahnya ini kita memberikan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian seperempatnya ya kita bisa isi ini dengan nasi. Sedangkan yang seperempatnya lagi kita bisa berikan protein baik dari binatang ataupun dari tanaman-tanaman. Nah, kita lihat apa bahayanya dari diet yang sangat rendah protein pada DKD. Dibandingkan dengan asupan protein makanan standar yang 0,8, asupan protein makanan yang lebih rendah telah dihipotesiskan untuk mengurangi hiperfiltrasi glomerulus dan memperlambat perkembangan daripada CKD. Namun, membatasi asupan protein hingga kurang dari 0,8 pada diabetes, yang mungkin juga telah membatasi karbohidrat, lemak, dan alkohol, ini dapat menurunkan kandungan kalori yang secara drastis. Nah, diet yang sangat ketat seperti itu, jika diikuti akan menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan
yang mungkin diinginkan atau tidak diinginkan, dan mungkin akan mengakibatkan penurunan kualitas hidup bagi mereka yang mencoba melakukan pembatasan tersebut. Di negara atau individu dengan asupan yang relatif rendah, malnutrisi akibat protein dan kalori adalah bisa terjadi. Sedangkan pasien di tahap segada lanjut mungkin secara alami sudah mengurangi asupan oral mereka yang juga akan menyebabkan malnutrisi. Selain itu, asupan protein pada diet diabetes sangat penting untuk menghindari episode hipoglikemi. Membatasinya dalam diet dapat membuat episode yang berpotensi berbahaya seperti itu adalah tidak dianjurkan. Mengurangi jumlah protein makanan di bawah standar harian yang direkomendasikan sebesar 0,8 kg per hari tidak dianjurkan karena tidak mengubah ukuran glikemik, ukuran risiko kardiovaskular, ataupun penurunan daripada GFR. Nah, bagaimana bahayanya dari diet tinggi protein pada DKD? Beberapa diet menganjurkan asupan protein lebih dari 0,8, terutama untuk mengurangi asupan karbohidrat atau mendorong penurunan berat badan. Namun, efek jangka panjang dari diet protein yang terutama lebih dari 1 gram pada gangguan fungsi ginjal tidak diketahui dan berpotensi menyebabkan bahaya dengan membutuhkan peningkatan ekskresi asam amino ginjal. Asupan protein yang tinggi juga dapat menyebabkan beban asam dan memicu atau memperburuk asidosis metabolik, terutama pada mereka yang tingkat fungsi ginjalnya lebih rendah. Tingkat asupan protein makanan yang lebih tinggi yaitu 20% kalori lebih besar dari kalori harian dari protein atau lebih besar dari 1,3 gram per kilogram per hari telah dikaitkan dengan peningkatan daripada albuminuria, penurunan fungsi ginjal yang lebih cepat, dan mortalitas CVD, dan karenanya hal demikian harus dihindari. Nah, Izin dok, ya, untuk waktu 5 menit lagi dok. ya Terima baik. kasih. Dilema rekomendasi diet rendah protein pada DKD itu ternyata itu rendah tingkatan buktinya. Jadi kualitas bukti secara keseluruhan rendah, dan kemudian rekomendasi saat ini menurut rekomendasi WHO untuk asupan protein untuk populasi umum yaitu adalah 0,8 kg per berat badan per hari. Selain kekhawatiran bias yang ditunjukkan dalam uji coba ini yaitu keterbatasan studi, ketidaktepatan, dan inkonsistensi, buktinya merupakan tidak langsung karena berasal dari uji coba populasi umum dan CKD umum. Dengan beban diabetes dan CKD yang tinggi, beberapa penelitian telah meneliti dampak klinis dari modifikasi diet pada populasi pasien ini. Nah, ini systematic review dari KDIGO Work Group, yaitu bahwa review sistematis literatur dari 11 studi tentang pembatasan protein untuk inklusi, tetapi hasilnya tidak meyakinkan, memiliki sedikit atau tidak ada efek terhadap HbA1c, atau tidak melihat kejadian kardiovaskuler atau perkembangan gagal ginjal. Sebuah review sistematis dari semua jenis studi, termasuk studi observasional, memeriksa bahaya yang disebabkan oleh diet protein tinggi dilakukan, tetapi tidak diidentifikasi. Review tersebut tidak menemukan studi yang relevan dan tidak ada studi jangka panjang dan bukti yang meyakinkan. Nah, jadi ini pertimbangan klinik ya untuk pasien terutama yang overweight ya. Pada pasien yang kelebihan berat badan secara signifikan kebutuhan protein harus dihitung dengan menormalkan berat badan ke median berat badan untuk tinggi badan. Atau pada pasien yang kelebihan berat badan, dokter dapat menggunakan berat badan ideal untuk dikalikan dengan 0,8 gram daripada berat badan yang sebenarnya untuk menghindari perkiraan asupan protein yang terlalu tinggi. Nah, ini ada special consideration untuk beberapa makanan ya. Jadi kita menyarankan pasien tidak rancu dalam asupan protein per gram per hari misalnya, yaitu misalnya 100 gram daging hanya mengandung sekitar 25 gram protein. Dan kemudian ini animal protein misalnya meat, poultry, fish, seafood juga 28 gram itu mengandung 6-8 gram protein. Kemudian telur juga mengandung
6 sampai 8 gram protein dan seterusnya. Nah ini pertimbangan mengenai protein hewani vs protein nabati. Studi observasi telah melaporkan bahwa konsumsi daging merah dan olahan yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko perkembangan dan kematian CKD. Sedangkan asupan buah dan sayuran dikaitkan dengan penurunan perkembangan penyakit ginjal. Namun, manfaat ini belum dikuatkan dengan uji klinis. Nah, ini pasien untuk pasien yang mengalami hemodialisis. Pasien yang diobati dengan hemolitis, terutama yang dialisis peritoneal, harus mengkonsumsi antara 1,1 sampai 1,2 gram. Sedangkan yang dialisis telah lama diketahui menyebabkan respon katabolik. Kehilangan asam protein pada kedua hemodialisis, terutama dialisis yang peritoneal, didokumentasikan sudah dengan baik ya. Uremia sendiri menyebabkan penurunan nafsu makan, peningkatan katabolisme, dan penurunan daripada massa otot. Kemudian rekomendasi untuk pasien ini didasarkan pada studi keseimbangan nitrogen, adanya uremia dan malnutrisi. Nah, sebagai konklusi, sementara uji klinis lanjut diperlukan, studi observasional telah membuktikan bahwa diet rendah protein yaitu 0,8 kg berat badan per hari adalah bermanfaat untuk pasien yang non-dialisis diabetes mellitus yang dengan DKD. Kemudian yang asupan protein yang lebih tinggi mungkin diperlukan sekitar 1 hingga 1,2 gram per kilogram berat badan per hari untuk DKD yang bergantung pada dialisis. Karena aktivitas katabolik yang tinggi pada pasien yang bergantung pada dialisis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih pada panitia.